الشيخ أبو القادر الجيلاني والشيخ محمد الخطيب الشربيني وصوله مفهم وترشحهم برحمة مشايخنا خصوصا المشايخ وترشحهم برحمة مغفرة وإلى روح هدي مولانا راشد بن هدي عبد الراشد حج سمياتي بنت هدي محبوب كي هدي محمد شربيني بن هدي سيدي هدي حسنة بنت هدي عبد الفتاح كي هدي أحمد بن ياتي بن إلياس كي هدي عثمان بن سلمان لبس هدي مهدي بن مرجو هدي يولي شعبان من هدي مولانا رشيد هدي سيد قريبا من هدي عبد الحميد هارون عرفات بن هدي فكري سيد قريبا من غاني بنت عبد الغني زين الأسري بن صالح هدي مسلم شمسudin Hajah Siti Daryatun binti Martu Yasmu Hajah Sintawati binti Haji Muhammad Qasim usulihim wa quluhim Allah yataghashahum rahmah maghfirah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'an ala haqqil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul Ladina An'amta alaihim. Ya. Nah, malam ini membahas tentang Asyura ya. Tentang Asyura ya. Dan kita nggak buat selingan, kita nggak buat kitab ini. Sebagaimana biasa, kita membahas karena ini berdekatan dengan hari Asyura. Kita membahas tentang Asyura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala qala Syekh Abdul Qadir al-Jailani fi kitabihi wa ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi tasmiyatihi yawm Asyura. قال بعضهم إنما سمي عاشوراء لأن الله تعالى أكرم فيه 10 من الأنبياء
عليه السلام ب10 كرامات. إحداها أنه عز وجل تاب على آدم عليه السلام فيه، وثانية رفع الله عز وجل إدريس عليه السلام فيه مكانة عالية، وثالثة استوت سفينة نوح عليه السلام فيه على الجود، ورابعة ولد إبراهيم عليه السلام فيه فاتخذه الله خليلا وأنجاه من نار نمرود فيه، والخامسة تاب الله عز وجل على داود عليه السلام فيه، والسادسة ورد الملك على سليمان عليه السلام فيه، ورد الملك على سليمان عليه السلام فيه، والسابعة كشف الله ضر أيوب عليه السلام فيه، والثامنة نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من البحر وأغرق فرعون في البحر فيه، والتاسعة نجى الله عز وجل يونس عليه السلام من بطن حوته، والعاشرة رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Membahas tentang hari Asyura, berkata Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya, berbeda pendapat para ulama dalam kenapa Asyura ini dinamakan Asyura. Ya, sebagian ulama berpendapat kenapa Asyura dinamanya Asyura, karena ada 10 orang nabi, ya, ada 10 orang nabi, nabinya Allah, ya, yang Allah muliakan dengan 10 karamat ya 10 orang nabi yang berbeda-beda. 10 orang nabi yang berbeda-beda Allah muliakan dengan karamat yang berbeda-beda di hari yang sama. Ya, jadi ada 10 orang nabi berbeda-beda dan Allah kasih karamat kepada mereka 10 karamat yang berbeda-beda, tapi Allah pilihnya di hari yang sama. Itu adalah hari Asyura. Berarti ada apa dengan hari Asyura? Berarti kan hari Asyura adalah hari yang istimewa yang Allah pilih, ya, yang Allah pilih sehingga para nabi tersebut menerima karamat dari Allahnya di hari yang sama, di hari Asyura ini, ya, yang kita di 10 Muharram, ya. Di antaranya ini banyak para nabinya 10. Di antaranya Nabi Sulaiman. Ada Nabi Sulaiman, ya, di antara Nabi Sulaiman. Ada disebut dari Al-Qur'an di surah Shad, wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyi jasadan. Ya, summa anab di surah Shad, ya, surah Shad. Ini tafsirnya adalah, ya, tafsirnya panjang. Ya, bahwasanya pernah suatu saat Nabi Sulaiman itu kerajaannya dicabut sama Allah Ta'ala. Kekuasaannya dicabut sama Allah Ta'ala. Ya, dicabut tapi dikembalikan lagi. Pernah kerajaan Nabi Sulaiman. Allah kasih kenabian dan Allah kasih kerajaan. Sebagaimana Nabi Daud, ya. Jadi jarang, kalau di Bani Israel itu jarang, Nabi juga, raja juga jarang. Ya, biasanya nabi-nabi rajanya lain, rajanya bukan nabi, gitu kan. Ini enggak, Nabi Daud raja juga, nabi juga. Begitu juga Nabi Sulaiman, raja juga, nabi juga, ya. Maka raja, nggak ada raja, ya, di dunia yang kerajaannya seluruh dunia, nggak ada, kecuali 4 orang, kan. Kecuali yang Allah kasih kerajaan itu, kekuasaannya seluruh dunia itu, di dunia itu Allah beri cuma ke 4 orang, ya. 2 orang muslim, 2 orang kafir. Yang muslim Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang Allah berikan kekuasaannya seluruh dunia. Tidak ada negeri manapun yang datang pasti takluk dengan Nabi Sulaiman. Ya, satu lagi raja yang seluruh dunia juga, Dzulqarnain, yang kisahnya ada di surah Al-Kahfi. Dzulqarnain
dikenalnya dengan Iskandar Dzulqarnain, disebut di surah Al-Rahman. Itu kerajaannya pun ke seluruh dunia, dimanapun dia pergi semuanya tunduk kepadanya. Bukan nabi, Dzulqarnain tersebut bukan seorang nabi. Ada dua lagi yang kerajaannya seluruh dunia, ya, yang tapi bukan Muslim. Firaun nggak masuk list, Firaun nggak masuk daftarnya, cerek, Firaun cerek, nggak ada apa-apa itu, nggak masuk eliminasi, ya, nggak terdaftar, kecil Firaun, Firaun bego kecil kan, Firaun nggak masuk daftarnya, ya, soal aja. Ada yang di atas dia, yang kafir juga, yaitu Namrud yang di zaman Nabi Ibrahim. Namrud tersebut di zaman Nabi Ibrahim kekuasaannya Allah beri ke seluruh dunia, ya, yang dilawan oleh Nabi Ibrahim, ya. Berani Nabi Ibrahim seorang pemuda, berani melawan raja yang kerajaannya seluruh dunia. Pemuda, Nabi Ibrahim seorang pemuda ketika itu berani mendebati, mengajak masuk Islam kepada raja yang zalim, keji, dan tentaranya banyak sekali. Nabi Ibrahim berani nyuruh masuk Islam dengan resiko, ya, dengan resiko. Tapi Allah lindungi, kan, Allah lindungi. Namrud sama satu lagi namanya jarang didengar, namanya Bakhtanasar, ya, namanya itu raja yang kerajaannya seluruh dunia. Ya, intinya jadi kerajaan Nabi Sulaiman ini pernah Allah cabut, ya. Kok bisa dicabut? Nah, kisahnya ini dia. Kisahnya disebut di surah Shad, disebut dalam itu walaqad fatanna, dan sungguh kami telah fitnahkan Sulaiman. Wa alqaina ala kursiyihi jasadan tsumma anam, dan kami lempar atas, kami taruh, ya, kami letakkan ala kursiyihi, atas singgasananya, jasadan yang tafsirnya syaitanan. Jadi syaitan pernah duduk di singgasananya Nabi Sulaiman. Kok bisa? Kok bisa, itu kan? Nah, kisahnya dulu ini Nabi Sulaiman, ya, Allah kasih kekuasaan, angin tunduk kepadanya, ya kan? Angin tunduk kepadanya. Kemana Nabi Sulaiman suruh angin bertiup, maka kesitulah arahnya. Kencang atau pelan, itu angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman katanya di sini, Sami'a Sulaimanu bi madinatin fi jazirah min jazair al-bahr. Nabi Sulaiman pernah mendengar ada kota di suatu pulau, ya, di laut, ya, tengah laut di sana. Jauh, ya, antara negeri Nabi Sulaiman dengan negeri tersebut ada laut, samudra. Pernah Nabi Sulaiman mendengar ada kota. Ada kota, ya kan? Jadi memang nggak bisa, Nabi Sulaiman nggak boleh ada negeri yang tidak menyembah Allah. Nabi Sulaiman perangi, mesti tunduk, mesti menyembah Allah, ya. Jadi Nabi Sulaiman mendengar ini ada kota, ada negeri, dapat kabar Nabi Sulaiman ada negeri di tengah laut. Maka dengan gampang Nabi Sulaiman memang begitu. Dengan gampang Allah kasih kekuasaan, duduk itu Nabi Sulaiman kalau sedang mau berjalan itu bikin itu semua anak buahnya bikin suatu kayak balai besar, ya, dari kayu kah atau dari apa, karpetin atasnya, ada bangku-bangku. Nanti Nabi Sulaiman duduk sama pasukan-pasukan semuanya, nanti tinggal disuruh tiup angin, kencang sekali, ya, dibawa ke atas dengan pasukan semua, angin besar berarti, ya. Itu angin kalau meniup itu udah ke bawah ini semuanya yang di atas itu tapi ladang-ladang yang lewat itu angin itu nggak rusak, sawah-sawah yang dilewati itu. Jadi anginnya itu kencang tapi lembut, ya, dia tidak merusak, ya, angin diatur gitu, ya. Maka dengan gampang Nabi Sulaiman sekejap tiba-tiba sudah nyampe di atas kota yang mau diserang tadi. Yang tidak ke kota. Tinggal orang kalau udah melihat gitu di atas sudah kayak ditutupin sama pasukan Nabi Sulaiman, tinggal turun, nanti turun dengan pasukannya, habis di satu kota itu. Ya, yang naik di situ manusia sama jin, ikut juga masuk, semuanya ikut.
Ya. Maka kota ini pun didatangi oleh Nabi Sulaiman sebagaimana biasa. Wa qatala malikaha, raja yang ada di kota tersebut dibunuh. Ya kan, karena rajanya nggak mau tunduk kan, maka dibunuh. Maka kalau sudah menang maka satu kota dikuasai dan semua yang ada di kota itu dimilikinya kan. Yang berbahaya dibunuh. Maka semua harta-harta termasuk di sini ya, yang lain-lain ditawan, anak kecil semua ditawan. Ya, yang lemah ditawan, termasuk perempuan ditawan. Termasuk diantaranya katanya wa asaba fi ma asaba bintan. Termasuk adalah yang tertawan anak perempuan bintan lidzalikal malik. Anak seorang anak perempuan raja tersebut yang dibunuh tadi. Termasuk diantara yang tertawan. Yuqalu laha Jaradah, namanya Jaradah. Lam yara mislaha husnan wa jamalan. Nabi Sulaiman nggak pernah melihat. Nabi Sulaiman istri banyak, puluhan, 100 ada. Nabi syariah zaman dulu boleh. Ya, Nabi Sulaiman pernah berniat punya anak 100 di satu malam supaya semuanya jadi berjuang membela agama Allah. Ya, niatnya punya anak 100, pengen punya anak 100 semuanya penunggang kuda berjuang membela agama Allah. Ya, jadi Nabi Sulaiman banyak istrinya. Maka Nabi Sulaiman istrinya banyak begitu, nggak pernah lihat seorang perempuan lebih cakep dari dia, daripada anak raja tadi ini. Padahal udah banyak yang dilihat oleh Nabi Sulaiman di seluruh dunia, nggak ada yang lebih secakep dia. Lam yara mithlaha, tidak ada yang serupa dengannya husnan wa jamalan. Maka Nabi Sulaiman mengkhususkan anak perempuan tersebut untuk dirinya, ya, untuk dijadikan istri ya. Maka wada'aha ilal Islam, dia suruh masuk Islam. Aslamat, masuk Islam. Tapi masuk Islamnya ala jafa'in minha wa qillati fiqhin. Masuk Islamnya begitu saja tanpa mempelajari. Tunduk karena takut mungkin atau bagaimana masuk Islam. Ya, begitu. Enggak dipelajari. Wa habbaha hubban lam yuhibbahum syai'an. Jadi Nabi Sulaiman suka sekali ya kepada istrinya yang ini, tidak seperti yang lain-lain, berbeda. Maka dikhususkan, ditaruh di istana khusus ya kan. Tapi katanya wa kanat ala manzilatiha indah, udah segitu khususnya Nabi Sulaiman mengkhususkan istrinya yang ini, tetap katanya la yadhhabu huznuha. Tetap la yadhhabu huznuha wa la yarqa'u dam'uha. Tetap kesedihannya enggak hilang-hilang. Seperempuan tadi. Wa la yarqa'u dam'uha, air matanya enggak berhenti-berhenti. Ngapain? Nangis. Gara-gara apa? Mikirin abahnya. Abahnya meninggal, kerajaan abahnya habis gitu kan. Dia mikir, sedih-sedih enggak berhenti. Nabi Sulaiman lihat tiap hari nangis, pegel, Nabi Sulaiman pegel kan. Ya bingung lah kita, tiap hari ada orang nangis di rumah kita ya kan. Maka keganggu, Nabi Sulaiman keganggu. Maka ditanya, apa sebabnya? Maka dijawab. Kata Nabi Sulaiman, kerajaan yang hancur sudah Allah ganti dengan kerajaan yang lebih agung, indah. Kamu dapat hidayah masuk Islam, Allah gantikan. Ya, alhamdulillah. Keluarga kamu yang hilang sekarang sudah ada keluarga baru, keluarga kenabian, ya, Nabi Sulaiman, Allah gantikan. Harusnya kamu bersyukur, katanya gitu kan? Kata dia apa? Qalat inna dzalika kadzalik. Iya benar. Hal itu benar. Allah sudah gantikan yang hilang dari aku, udah benar. Allah gantikan yang lebih baik. Tapi tetap katanya, Anda kalau mengingat ayah Anda akan sedih. Gak bisa ditipu katanya. Tetap Anda kalau mengingat ayah saya sedih katanya.
Ya udah, jadi gimana? Jadi dia ini mulai permulaan. Maka jadi akhirnya katanya kalau boleh suruh anggotamu, anak buahmu bikin gambar ayah saya. Kali bisa ngobatin rindu saya, ya kan? Gambar bukan sekedar gambar, permisalan patung ayah saya. Bikin patung ayah saya, bentuknya, pakaiannya mirip seperti ayah saya. Jadi mungkin kalau saya lihat, saya nggak sedih gitu kan, mau ngobatin sedih. Ada ayah saya ada gitu kan, misalnya kan, dibikin, oh gampang, bikin. Udah beberapa masa, Nabi Sulaiman kan nggak selalu di istana, kadang pergi ya. Tahu-taunya di sela-sela Nabi Sulaiman pergi, ya, ini perempuan dengan dayang-dayangnya melakukan hal yang lebih, ya, bukan hanya sekedar mengingat ayahnya, tapi apa? Sujud, dia sujud kepada patung ayah, sebagaimana di negeri awal, ya kan, sebelum masuk Islam itu, dia sujud melakukan hal yang lebih, ya, bukan hanya sekedar mengobati rindu, tapi sujud kepada patung tadi itu yang dibikin, dan seluruh dayang-dayangnya ikut. Nabi Sulaiman nggak tahu, dan hal ini terus berlangsung sehari, 2 hari, sampai 40 hari. Tidak ada yang tahu, karena mereka lakukannya kalau Nabi Sulaiman nggak ada di istana. Tidak ada yang bisa masuk ke istana kecuali orang khusus. Ada orang khusus katanya. Ini bongkar ketika orang khusus itulah, namanya Asif, anak buahnya Nabi Sulaiman, yang punya khususnya, punya izin khusus untuk boleh masuk. Walaupun Nabi Sulaiman nggak ada di istana, dia boleh masuk. Maka di sela-sela dia mengecek, dia lihat hal itu, ketahuan sama dia. Cuman dia bingung nih, ini namanya kerajaan kan serba nggak bisa, ini bahaya, ya kan? Maka dia berpikir bagaimana caranya mengasih kabar ke Nabi Sulaiman. Ini Asif namanya, Asif bin Barkhia namanya, Asif bin Barkhia, teman lah, seperti teman dengan Nabi Sulaiman. Udah tua, ya, udah tua umurnya. Jadi dia akan menjadi seperti asisten, ya. Maka akhirnya Asif ini berpikir, dia mendapat celah, kemungkinan bisa dengan cara Nabi Sulaiman punya majlis. Nabi Sulaiman hadir di majlis itu setiap hari apa gitu, atau setiap minggu beberapa. Dia minta izin, kalau boleh saya berbicara. Saya udah tua, takutnya nggak ada umur, saya kalau bisa saya berbicara sehingga bisa mengingat nabi-nabi terdahulu sehingga orang dapat manfaat. Sebagai nasihat buat orang-orang, sekali aja kalau boleh saya ngomong di majlismu gitu, di majlis. Boleh kata misalnya, boleh gitu kan. Maka berbicaralah dia ceritakan semua, dia alim nih, orang alim. Ya, diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, ya, keistimewaannya. Semua nabi-nabi yang terdahulu disebut, termasuk Nabi Sulaiman pun disebut. Nabi Sulaiman, Masya Allah, gitulah maknanya. Masya Allah, dulu, Masya Allah dulu. Cuman nggak ada yang komentar. Dulu, Masya Allah. Tapi kan semua, kalau yang orang pintar mah paham ini. Nabi Sulaiman apalagi. Udah kelar majelis, udah nggak ada komentar apa-apa. Itu ketangkap sama sinyal itu, ketangkap oleh Nabi Sulaiman. Maka di waktu yang lain dia masuk ke istana, langsung dipanggil. Panggil itu asli kan. Ada Nabi Sulaiman raja. Nggak bisa sembarangan ngadep ke raja, dipanggil. Datang. Makanya tanya, kamu mau kisahkan tentang para nabi? Kamu ceritakan keistimewaan seluruhnya dari seluruh para nabi tersebut dan seluruh kegiatannya, seluruh keadaannya. Kenapa pas aku katanya cuma dulu doang bagusnya? Emang sekarang ada apa? Memang sudah menangkap ya. Memang dia sengaja supaya dapat dipanggil gini lah.
Kenapa aku bagusnya dulu doang? Emang sekarang ada apa? Langsung dia ngomong, ada selain daripada Allah disembah di istanamu, kamu nggak tahu. Kata kata katanya, sungguh katanya aku sudah tahu. Ini sinyal dari kamu sudah tahu. Sebelumnya anda tahu pasti ada sesuatu katanya kata Sulaiman. Nah ini baru kebongkar. Sungguh anda sudah tebak ini, sudah tahu ada sesuatu. Aku tidak tahu hal ini terjadi, maka dipanggil semuanya orang istana, panggil semuanya, kebongkar itu, dimarahin semuanya. Nabi Sulaiman menyesali hal itu. Nabi Sulaiman bertaubat ya, apa namanya? Tapi hal ini sudah terjadi. Jadi ya taubat diterima. Cuman akibat pasti kena. Ini kita nih juga sama. Kita nih dosa-dosa kan taubat kan astagfirullah diterima. Kalau diterima, taubat diampuni sama Allah, maka di akhirat nggak ada lagi. Tapi akibat pasti terima. Akibat udah numpuk nih, udah ngantri banyak banget tuh akibat-akibat yang belum kena ke kita. Misalkan ini kena nih, antrokat tuh, ini anda udah kena nih, ini bakal kena sesuatu, Walaupun Allah maha pengampun, ya diampunin, cuman ini bakal kena sesuatu. Akhirnya kita pun gitu juga ya. Ya, Nabi Sulaiman aja gitu, apalagi kita. Maka jadi berjalanlah itu waktu, Nabi Sulaiman cincinnya ya, kerajaan itu di cincinnya. Allah taruh kerajaan Nabi Sulaiman itu letaknya Allah taruh di cincin. Cincin Khotim Sulaiman itu, situlah simbol kerajaannya Nabi Sulaiman, kekuasaannya. Jadi Nabi Sulaiman tuh cincin tersebut kalau kamar mandi nggak dibawa, copot, ditaruh. Dan itu ditaruh hanya orang khusus, istrinya khusus, namanya Aminah, ditaruh situ saja. Mandi, keluar pakai lagi. Karena memang sudah kena, Allah sudah berkehendak, maka suatu saat syaitan namanya Sakhar, syaitan dari laut, ketika Nabi Sulaiman titip itu cincin, berubah wujud kayak Nabi Sulaiman, minta itu cincin dari istrinya. Yang dia lihat seperti Nabi Sulaiman, mana cincin aku gitu kan, kasih, dipakai langsung sama syaitan tersebut. Langsung dia duduk di singgasana, orang semua tunduk, karena cincin itu udah di tangannya, semua orang tunduk, jin tunduk semuanya. Pada sosoknya bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pas keluar kamar mandi, mana cincin? Karena udah dikasih tadi, nggak dapat lagi. Akhirnya orang nggak mengenal lagi Nabi Sulaiman, karena cincin itu hilang, seperti tidak mengenal lagi. Jadi kemana-mana pergi ke kota itu semuanya saya Sulaiman. Orang hina, orang apa, orang lempar, orang apain gitu. Jadi hilang kekuasaan yang Allah berikan, hilang. Maka Nabi Sulaiman ini meyakini ini akibat. Ya udah, mau nggak mau mesti jalani. Berapa lama itu? 40 hari. Maka 40 hari juga hilang. Allah kasih. 40 hari Nabi Sulaiman, orang nggak ada yang kenal, nggak ngasih makan, nggak mau ngasih makan. Mau makan 40 hari nggak makan, masih makan. Akhirnya Nabi Sulaiman kerja di tukang nelayan. Jadi jualin ikan yang dipanen dan nelayan itu dijual. Maka setiap hari dikasih 2 ikan, 2 gajinya itu dikasih 2 ekor ikan. Yang satu dijual buat beli roti, yang satu lagi dibakar, makan roti sama ikan. Setiap hari begitu sampai 40 hari. Ketika memang sudah waktunya Nabi Sulaiman Allah lepas dari itu, ya, masalah itu, maka syaitan tersebut kabur di hari ke-40 itu udah kelar, kabur. Tapi karena dia sakhar syaitan dari laut, maka dia lempar tuh cincinnya ke laut. Waduh, gimana dikembaliinnya kan? Cuman alhamdulillah Allah Taala berkehendak kan, ikan yang laut tersebut makan cincin tersebut. Maka ketika Nabi Sulaiman menerima di hari yang terakhir itu 2 ekor ikan itu, yang satu dijual, yang satu lagi itu kan dibakar. Pas dibelah di perutnya itu ada cincin itu. Maka dipakai lagi oleh Nabi Sulaiman, orang mengenal lagi, ya, orang tunduk lagi, ya. Itu hal itu terjadi di hari Asyura. Ya.
Jadi apa namanya, hari Asyura adalah hari yang istimewa yang Allah Taala pilih buat kemenangan para nabi, ya. Maka sudah sepatutnya kita mengistimewakannya. Bagi siapa yang mengagungkan yang Allah agungkannya, Allah berarti pilih hari Asyura ini. Jadi hari Asyura ini apa yang kita lakukan? Puasa, ya kan? Apalagi melapangkan kepada keluarga. Jadi kalau keluarga kita ada istri atau anak, ya jajannya ditambah. Kalau mau apa dibeliin, ya kan? Itu di hari Asyura itu, ya kan? Ibu-ibu ada seni pada. Jadi kalau minta, kalau suaminya ngaji, minta sama suaminya, ya jajan lebih, gitu kan? Apa? Double, kalau nggak triple, double. Maka suaminya mesti berikan. Ya, sebagaimana Allah muliakan hari Asyura, kita juga muliakan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari marah Allah wa rasul. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al hukumika wa zakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا عظما نحظى بالخير ونقرا كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب بين الناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه البرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقول ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.